Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Setio Bekti, SSTM Biomas selaku dosen ketua penguji. Yang saya hormati Bapak Nyaman Masra SKM SPD MSI selaku dosen penguji kedua dan pembimbing utama. Dan yang saya hormati pula Bapak Bayu Kurniawan SSI selaku dosen penguji ketiga. Pada hari ini dilakukan seminar karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Kadar Natrium Benzoat pada Minuman Teh Kemasan Botol Plastik di Minimarket Kelurahan Sesetan. Saya Cindy Sausan NIM P0713401805, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Denpasar, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini, di mana pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai cara pengolahan dan pengawetan, pangan dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi. Kemajuan teknologi menyebabkan aktivitas masyarakat meningkat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan perlu ditemukan cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti penyajian bahan makanan dan minuman. Seiring dengan bahan tambahan pangan yang semakin meningkat. Ada permasalahan masalah dalam penelitian ini, yaitu berapakah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam minuman teh kemasan botol plastik di minimarket dengan metode spektrofotometri ultraviolet. Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama tujuan umum untuk mengetahui kadar natrium benzoat yang terkandung dalam minuman teh kemasan botol plastik di minimarket Kelurahan Sesetan. Lalu yang kedua tujuan khusus untuk mengukur jumlah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam minuman teh kemasan botol plastik dan membandingkannya dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Lalu, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis, khususnya di bidang kimia, dalam melakukan pemeriksaan natrium benzoat pada minuman kemasan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Memberikan informasi kepada masyarakat, terutama bagi pengkonsumsi berbagai produk yang menggunakan natrium benzoat sebagai pengawet mengenai salah satu efek natrium benzoat tersebut terhadap tubuh. Adapun pokok bahasan yang saya bahas dalam tinjauan pustaka diantaranya yaitu ada bahan tambahan pangan atau berdasarkan kerangka konsep yang terdapat pada slide, pada minuman teh kemasan botol plastik terdapat bahan tambahan pangan yang berupa zat pengawet. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah analisis kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik di minimarket Kelurahan Sesetan. Dalam definisi operasional, ada pun beberapa variabel. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. Dalam jenis penelitian ini dengan menggunakan analisis kuantitatif, dengan menggunakan alat spektrofotometri ultraviolet untuk mengetahui kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik. Lalu selanjutnya ada alur penelitian. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik dengan merek Ohaus Car Series, kertas saring, corong pisah, labu ukur dengan ukuran 25 mili, 100 mili, 250 mili, spatel, beker gelas dengan ukuran 50 mili dan 100 mili, pH indikator universal, Erlenmeyer dengan ukuran 50 mili dan 100 mili, pipet volume dengan ukuran 5 mili, 10 mili, 25 mili dan 50 mili, pipet ukur dengan ukuran 5 mili, 10 mili dan 25 mili, pipet tetes, tabung reaksi, dan seperangkat spektrofotometri ultraviolet. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah natrium benzoat, asam fluorida, natrium hidroksida, natrium klorida, kloroform, klorida heksahidrat, asam sulfat pekat, etanol, dan aqueous. Selanjutnya prosedur kerja. Selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya pengolahan dan analisis data.
Selanjutnya hasil dan pembahasan. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu yang pertama penentuan panjang gelombang serapan maksimum. Berdasarkan hasil penentuan panjang gelombang maksimum dalam pelarut aquada secara spektrofotometri ultraviolet, diperoleh serapan maksimum larutan benzoat baku pembanding pada panjang gelombang 225 nanometer. Lalu yang kedua, kurva kalibrasi natrium benzoat. Berdasarkan hasil kurva kalibrasi larutan standar natrium benzoat diperoleh persamaan regresi pada panjang gelombang 225 nanometer yaitu Y sama dengan 0,0122 X ditambah 0,0584 dengan nilai koefisien kolerasi yaitu sebesar 0,9855. Lalu yang ketiga, hasil pengukuran kadar konsentrasi natrium benzoat dalam sampel. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sampel teh kemasan botol plastik secara spektrofotometer ultraviolet visible dengan 3 kali pengulangan diperoleh data absorbansi dan konsentrasi natrium benzoat sebagaimana disajikan pada tabel pada slide. Selanjutnya yaitu pembahasan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama penentuan panjang gelombang maksimum. Sebelum melakukan perhitungan kadar sampel pada metode spektrofotometer ultraviolet visible, terlebih dahulu ditentukan panjang gelombang maksimum dengan tujuan agar bentuk kurva absorbasi linear menghasilkan hasil yang cukup konstan jika dilakukan pengukuran berulang, mendapatkan serapan yang optimal, dan mendapatkan nilai absorpsivitas yang memberikan sensitivitas pengukuran tertinggi. Digunakan spektrofotometer ultraviolet visible karena senyawa yang ingin ditetapkan kadarnya memiliki kremofor dan oksokrom. Pelarut yang digunakan pada penetapan panjang gelombang maksimum ini adalah metanol. Selain sebagai pelarut metanol, juga digunakan sebagai blanko dengan tujuan untuk mengkalibrasi alat instrumentasi spektroskopi ultraviolet visible agar dapat minimalisir kesalahan pada pemakaian alat sehingga diperoleh besar absorpsi dan panjang gelombang maksimum sampel dengan teliti. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan natrium benzoat standar dengan konsentrasi 5 ppm pada rentang panjang gelombang 200-300 nanometer. Dari hasil penentuan panjang gelombang maksimum dalam pelarut aquada secara spektrofotometri ultraviolet, diperoleh serapan maksimum larutan benzoat baku pembanding pada panjang gelombang 225 nanometer. Pada panjang gelombang 225 nanometer, diharapkan dapat memberikan kepekaan sampel yang mengandung natrium benzoat dengan maksimal. Bentuk kurva absorbansi linear dan menghasilkan hasil yang cukup konstan jika dilakukan pengukuran berulang. Lalu yang kedua, kurva kalibrasi natrium benzoat. Pembuatan kurva kalibrasi digunakan untuk mencari persamaan regresi linear sehingga dapat digunakan dalam pencarian suatu kadar yang absorbansinya sudah diukur. Persamaan regresi linear ini merupakan hubungan antara sari kadar natrium benzoat dengan absorbansi natrium benzoat. Panjang gelombang yang akan digunakan dalam analisa sampel ditentukan berdasarkan dari absorbasi maksimum yang dihasilkan dari salah satu konsentrasi yang digunakan dalam penentuan kurva baku, di mana konsentrasi natrium benzoat standar yang digunakan adalah 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm dengan perolehan absorbasi maksimum berturut-turut adalah 0,216, 0,319, 0,432, 0,541, 0,649. Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendranya antara 0,2 sampai 0,8 atau 15% sampai 70%. Anjuran ini berdasarkan anggapan bahwa pada kisaran nilai absorbansi tersebut kesalahan fotometrik yang terjadi adalah paling minimal. Hubungan antara kedua besaran pada tabel 3 dan gambar 10 dapat digambarkan sebagai Y sama dengan AX tambah B, di mana Y menyatakan absorbansi, X menyatakan konsentrasi, A menyatakan koefisien regresi atau slope atau kemiringan, dan B menyatakan tetapan regresi atau intercept. Berdasarkan dari pengukuran tersebut didapat persamaan regresi pada panjang gelombang 225 nanometer yaitu Y sama dengan 0,0122X ditambah 0,05584 dengan koefisien kolerasi yaitu 0,9855. Berdasarkan kurva yang diperoleh di atas, data absorbasi yang dihasilkan sudah tergolong baik karena semua sari kadar dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar memiliki nilai absorbansi sebesar 0,2 sampai 0,8. Sedangkan nilai kolerasi yang didapat yaitu 0,9855. Hal ini dikatakan sangat baik karena nilai kolerasi yang baik hampir mendekati 1 dan terdapat kolerasi antara konsentrasi dengan koabsorbansi di mana semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin tinggi pula nilai absorbansi, sehingga diperoleh garis linear yang merupakan hubungan absorbansi dengan konsentrasi.
Yang ketiga, hasil pengukuran kadar konsentrasi natrium benzoat dalam sampel. Analisis kuantitatif kandungan natrium benzoat dalam minuman teh kemasan botol plastik yang diambil dari minimarket Kelurahan Sesetan dilakukan dengan mengekstraksi sampel kemudian ditambahkan NaCl jenuh yang berfungsi untuk meningkatkan ionisitas air agar lebih polar sehingga tidak tercampurnya air dengan kloroform meningkat. Bermanfaat dalam pemisahan fase, kemudian ditambahkan HCl 0,1% untuk mengubah garam natrium benzoat kembali menjadi asam benzoat yang berada dalam bentuk molekul dalam suasana asam, di mana asam benzoat ini akan terekstraksi dengan penambahan kloroform. Sampel selanjutnya diekstraksi menggunakan kloroform karena asam benzoat mudah larut dalam kloroform. Ekstraksi menggunakan kloroform dilakukan sebanyak 4 kali agar penarikan senyawa dalam sampel lebih baik dan senyawa yang didapatkan lebih banyak serta ekstraksi cair lebih efektif jika pelarut dibagi menjadi beberapa bagian dan ekstraksi dilakukan secara berulang. Dibandingkan dengan ekstraksi satu kali dengan jumlah pelarut yang sama banyak, setelah diekstraksi menggunakan kloroform, terdapat dua lapisan yang terpisah pada corong pisah. Lapisan yang berada di bawah adalah fase air, sedangkan lapisan yang berada di atas adalah fase kloroform. Dari persamaan regresi yang diperoleh, penentuan konsentrasi natrium benzoat terdapat dalam 40 gram sampel minuman teh kemasan botol plastik dapat dilihat dari jumlah konsentrasi rata-rata sampel yang merupakan jumlah konsentrasi benzoat dalam 40 gram sampel yang diperoleh berdasarkan pembacaan absorbansi sampel. Hasil pengukuran absorbansi dan konsentrasi natrium benzoat dalam sampel dapat dilihat pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa kadar natrium benzoat rata-rata pada masing-masing sampel minuman teh kemasan botol plastik adalah sampel A sebesar 119,630 mg per kilogram, sampel B sebesar 87,687 mg per kilogram, sampel C sebesar 139,285 mg per kilogram, sampel D sebesar 141,333 mg per kilogram, sampel E sebesar 124,949 mg per kilogram. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima sampel minuman teh kemasan botol plastik yang dianalisis, kandungan pengawet natrium benzoatnya tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala BPOM nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Dengan demikian, kelima sampel tersebut aman untuk dikonsumsi. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wati dan Guntardi pada tahun 2012, rentang kadar yang ada dalam sampel minuman ringan yang telah dianalisis pada sampel A sampai sampel E adalah 182,38 sampai 357,33 mg per kilogram masih memenuhi ambang batas pemakaian pengawet natrium benzoat berdasarkan peraturan Kepala BPOM nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar tahun 2017 tentang kadar yang ada dalam sampel minuman ringan yang telah dianalisis pada sampel A sampai sampel C adalah 120,17 mg per kilogram sampai 1276,47 mg per kilogram. Kadar natrium benzoat di dalam semua sampel lebih dari 600 mg per kilogram dan tidak memenuhi syarat batas pemakaian pengawet natrium benzoat berdasarkan peraturan Kepala BPOM nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Penambahan bahan tambahan makanan pengawet tidak dilarang oleh pemerintah, namun pembatasan penggunaan pengawet benzoat bertujuan agar tidak merugikan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Meski kandungan bahan pengawet yang digunakan umumnya tidak terlalu besar, konsumsi natrium benzoat dalam jangka pendek namun secara berlebihan dapat menyebabkan mual, muntah, kram perut, rasa kebas di mulut, dan semakin memperburuk keadaan bagi orang yang mengalami kelelahan atau mempunyai penyakit kulit atau urikaria dan eksema. Akan tetapi jika dikonsumsi secara terus-menerus tentu akan terakumulasi dan menimbulkan efek bagi kesehatan. Dampak dari bahan pengawet adalah menyebabkan penyakit kanker, edema atau bengkak yang biasa terjadi karena retensi atau tertahannya cairan di dalam tubuh, dapat juga mengakibatkan naiknya tekanan darah sebagai akibat dari bertambahnya volume plasma karena peningkatan air oleh natrium. Lalu selanjutnya yaitu simpulan dan saran.
Yang pertama, simpulan. Dari hasil penelitian kuantitatif, kadar natrium benzoat menunjukkan bahwa kelima sampel minuman teh kemasan botol plastik dapat memenuhi syarat standar batas pemakaian maksimum, yaitu 600 mg per kilogram sampel menurut Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Lalu selanjutnya saran, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini kadar natrium benzoat pada sampel makanan dan minuman. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan penggunaan bahan tambahan pangan agar tidak melebihi batas pemakaian maksimum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Demikian pemaparan seminar karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.